Shalom teman-teman terkasih, jumpa lagi dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana meraih kuasa mujizat Allah. Kita semua merindukan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita rindu hal-hal yang tidak dapat kita pikirkan, bahkan di luar rasio kita, boleh Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Markus pasalnya yang ke-8. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Karena pembacaan ayat ini cukup panjang, maka saya akan mengambil beberapa kesimpulan dari pasal ini, bagaimana meraih kuasa mujizat Tuhan. Kisah ini tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Nanti teman-teman bisa baca ayat ini kembali mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Jumlah mereka yang ikut bersama-sama dengan Yesus pada waktu Yesus melakukan pelayanan dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain selama 3 hari. Di ayat yang pertama dan kedua kita melihat di sana perjalanan itu sudah mencapai 3 hari. Dan jumlah mereka firman Tuhan mencatat 4.000 laki-laki dewasa, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan di ayat yang pertama Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Melihat orang yang begitu banyak yang sudah 3 hari bersama-sama dengan Yesus, yang begitu antusias untuk mendengar firman, untuk mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Yesus. Jemaat Tuhan kekasih, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah manusia 100%. Dia juga merasakan lapar, sehingga hatinya tergerak oleh belas kasihan, sehingga dia begitu menginginkan agar orang-orang yang mengikuti dia itu juga disediakan makanannya. Bukan hanya makanan rohani, firman, khotbah yang Yesus sampaikan. Tetapi dalam perjalanannya, Yesus memanggil murid-muridnya di ayat yang ke-3. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Ayat yang ke-5, Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Teman-teman yang kekasih, kalau di bagian awal kita melihat di sini bagaimana kerinduan dari umat-umat Allah ini akan firman Yesus. Sehingga mujizat terjadi. Bahwa ayat yang ke-5, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang ada pada mereka. Jika kita ingin meraih mujizat dari Tuhan, Yesus bertanya kepada kita, apa yang ada pada kita. Ketika Yesus ingin membangkitkan kuasa itu, dia tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada kita. Apa yang saudara miliki pada saat ini? Tuhan tahu. Kemampuan apa yang saudara miliki? Mungkin kita tidak memiliki materi yang banyak. Tuhan tahu saudara. Tapi mungkin saja kita juga adalah orang-orang yang diberkati dengan materi. Tuhan tahu saudara. Mungkin kita diberikan suara yang indah, yang baik untuk kita bisa memuji, meninggikan nama Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang ada pada kita. Dan Tuhan bertanya apa yang ada pada kita. Yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Supaya kuasa mujizat itu bisa terjadi. Yang pertama, untuk kuasa mujizat itu terjadi, Yesus bertanya, apa yang ada pada kita? Dan apa yang ada pada kita, itulah yang kita pergunakan untuk mengaktifkan kuasa mujizat. Selanjutnya, di ayat yang ke-6. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu mengucap syukur. Kuasa mujizat yang kedua adalah adanya pengucapan syukur. Setelah Yesus mengambil ke-7 roti yang diserahkan oleh murid-murid, Yesus mengangkatnya dan mengucap syukur. Untuk meraih kuasa mujizat dari Tuhan, untuk pergumulan yang kita bawa di dalam doa, yang sepertinya mustahil
untuk bisa kita selesaikan dalam waktu yang tepat, dalam waktu yang singkat. Kita membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kita membutuhkan kecukupan dari Tuhan. Kita membutuhkan jalan keluar yang segera, yang bersegera, yang ingin supaya Tuhan segera menjawab doa kita. Kita butuh pengucapan syukur setelah kita berdoa. Setelah kita memberdayakan apa yang ada pada kita. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikannya bagi kita. Haleluya. Dan yang ketiga, ketika mengucap syukur, sesudah mengucap syukur, ayat yang ke-6, memecah-mecahkannya. Setelah ada pengucapan syukur, roti itu tadi, ketujuh roti itu tadi harus dipecah-pecahkan, saudara. Memecah-mecahkan itu berbicara tentang kita harus berada di dalam posisi yang paling rendah. Bahkan memiliki hati yang hancur, yang siap dibentuk oleh Tuhan, yang siap untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak bisa diri kita yang utuh lagi. Ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, roti itu juga harus pasrah ketika dia dibelah-belah. Dengan tujuan apa, saudara? Dengan tujuan yang keempat, untuk mengaktifkan kuasa mujizat dari Tuhan. Setelah roti itu dibelah-belah oleh Yesus dan memberikannya kepada murid-muridnya. Setelah roti itu dipecah-pecahkan, roti itu harus dibagi-bagikan. Ini berbicara tentang apa, saudara? Berbagi. Dengan keadaan 7 roti, seharusnya murid-murid bisa saja tidak mau jujur pada Yesus. Dengan mengatakan, kita beritahu pun pada Yesus jumlah roti itu cuma 7. Bagaimana mungkin kita bisa memberi makan 4.000 laki-laki dewasa, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bisa saja murid-murid berdalih seperti itu. Dengan tidak memberitahu Yesus, dengan bersungut-sungut, dengan mengatakan bahwa sudahlah, biarlah murid-murid dan semua orang ini kita suruh pulang dalam keadaan lapar. Karena kita tidak mungkin memenuhi makanan mereka. Tetapi kita melihat di sini murid-murid adalah orang-orang yang taat. Apa yang ada pada kita? Jangan kita merasa rendah diri. Jangan kita merasa tidak percaya bahwa sedikit pun yang ada pada kita. Jika itu kita naikkan dengan pengucapan syukur. Dan kita juga siap dibentuk, dipecah-pecahkan oleh Tuhan seturut dengan maunya Tuhan. Dan setelah itu kita harus membagi-bagikannya. Saat kita dalam kekurangan bukan berarti kita juga menutup pintu untuk berbagi pada orang lain. Mungkin akan terpikir buat kita, bagaimana mungkin saya yang sedang dalam berkekurangan membantu orang lain yang juga sedang dalam kekurangan. Bukan tidak mungkin, saudara. Roti itu hanya 7. Tidak akan cukup untuk memberi makan 4.000 laki-laki dewasa. Tidak termasuk wanita dan anak-anak. Tetapi ingat, roti itu dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan. Dan apa yang terjadi? Teman-teman, ketika roti itu sudah dibagi-bagikan, firman Tuhan mencatat mereka makan, ayat yang ke-8. Mereka makan sampai kenyang. Haleluya. Mereka makan sampai kenyang. Hanya dengan modal 7 roti, ditambah juga di sini ada beberapa ekor ikan. Mereka semua makan sampai kenyang. Dan luar biasanya lagi, ketika mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, masih sisa, saudara. Ada sekitar 7 bakul lagi yang tersisa. Wow, luar biasa. Ketika kuasa Tuhan ada, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, mujizat itu masih nyata. Ada 7 roti, ada beberapa ekor ikan. Karena ada pengucapan syukur di dalamnya. Maka semuanya akan menerima dan makan sampai kenyang. Bahkan sisa sebanyak 7 bakul. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya percaya kita masing-masing memiliki pergumulan yang secara kepikiran, penyakit kita, keadaan kita yang ada pada saat ini, anak-anak kita, pasangan hidup kita, tidak mungkin rasanya berubah.
keadaan sepertinya tidak mungkin berubah. Tetapi lihat saudara, kita percaya bahwa kuasa Allah tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat itu nyata. Tetapi kita melihat bahwa kuasa Allah harus kita aktifkan. Kuasa Allah harus benar-benar kita gerakkan. Teman-teman yang terkasih, saya percaya firman pada hari ini pasti menjadi berkat bagi kita semua. Tapi ini akan berlalu dengan sia-sia jika tidak ada respon dari kita untuk segera mengaktifkan kuasa Tuhan. Janganlah kita memiliki iman yang palsu, tapi biarlah kita memiliki iman yang benar. Kita mau diremukkan, kita mau dipecahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati saudara. Mari kita angkat pujian. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika Yesus ada, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.